Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1786, Pemanah yang Layak. Gurunya tampak merajuk, dan tidak berbicara dengannya keesokan paginya. Rain merangkak keluar dari tendanya, membongkarnya, dan bersiap untuk berjalan kaki seharian melintasi dataran tandus itu. Dia sedang dalam suasana hati yang baik karena telah berhasil menggoda gurunya tadi malam. Tidak perlu lagi melakukan survei, jadi tim bergerak ke barat dengan langkah cepat. Mereka juga sudah familiar dengan medan, dan bisa mengikuti rute yang optimal alih-alih berkeliaran tanpa tujuan. Tentu saja, Tamar of Sorrow sedikit melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa mereka akan pergi dalam garis lurus. Dataran Moonriver berada di dalam batas-batas wilayah Song, tetapi satu-satunya benteng di sini berada jauh di selatan, di tepinya. Dan karena tidak ada apapun kecuali pegunungan Hollow di utara, tanah ini liar dan berbahaya. Ada banyak makhluk mimpi buruk di sini, jadi tim survei harus menghindari tempat perburuan makhluk keji yang lebih berbahaya. Meski begitu, mereka membuat kemajuan yang baik. Semakin ke arah barat mereka melangkah, semakin banyak ngarai yang menghalangi jalan mereka. Kini, para anggota tim survei sudah sangat terbiasa menyeberangi ngarai, sehingga hal itu hampir menjadi kebiasaan. Mereka akan mencoba mencari tempat di mana dulunya ada jembatan batu, karena ngarai di sana biasanya sempit. Sisa-sisa jembatan juga semakin mempersempit jurang. Kemudian, Tamar muda akan menunggangi serigala eko miliknya dan melompati ngarai sambil memegang tali. Setelah mengikatnya di sisi lain, ia akan menaikkan sistem katrol sederhana. Kereta dan peralatan akan diangkut melewati jurang terlebih dahulu, lalu diikuti orang-orang. Seluruh proses ini sedikit melelahkan, tetapi tidak terlalu berbahaya. Meskipun ngarai mulai meraung dan tiba-tiba dibanjiri oleh air yang deras, tali tetap berada di atas arus yang kuat. Para porter hanya harus berhati-hati agar tidak melihat ke bawah. Ngarai itu sangat dalam, kedalamannya diselimuti kegelapan pekat. Jatuh ke bawah berarti kematian. Namun, arusnya sangat kencang, jadi, jatuh ke dalam air juga tidak jauh lebih aman. Tim survei mencapai ngarai lain dan melakukan gerakan yang sudah biasa. Ngarai ini tidak terlalu lebar, tetapi tetap saja butuh usaha untuk mengangkut semua peralatan ke sisi lain. Rain, yang biasanya menjadi salah satu orang terakhir yang melintasi jurang itu, bersandar pada kereta yang ditariknya dan menarik napas dalam-dalam. Karena penyeberangan itu monoton, dan mereka telah melalui proses itu berkali-kali, mudah untuk menjadi mati rasa dan membiarkan pikiran seseorang mengembara. Namun, bahkan saat menampilkan fasad yang santai, Rain tetap menjaga kewaspadaan. Dia tahu betul bahwa momen kecerobohan bisa berarti kematian di alam mimpi. Itulah sebabnya dia menjadi salah satu orang pertama yang melihatnya. Tamar dan ekonya sudah berada di sisi lain, dan tali-tali ditarik melintasi jurang. Kereta-kereta telah diikatkan ke pengait dan ditarik melewati ngarai. Sekarang, saatnya bagi manusia untuk mengikutinya. Ada 3 tali, 1 untuk mereka lewati, 2 untuk dipegang dengan tangan mereka. Fleur yang terbangun sedang menyeberang, dan salah satu spesialis survei sedang menunggu gilirannya untuk menyusul. Namun, Rain tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu. Itu adalah mayat yang berdiri agak jauh dari para kuli yang sedang beristirahat. Tatapannya kosong dan tanpa ekspresi seperti biasanya. Namun, dia hanya menoleh, diam-diam menghadap ngarai. Dia mengerutkan kening. Peziarah itu selalu bersikap pasif dan pendiam. Dia tidak pernah melakukan apapun kecuali mengikuti tim survei.
Mengapa dia pindah sekarang? Omong kosong. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, ada pergerakan di ngarai itu. Sebuah tangan bercakar besar muncul dari suatu tempat di bawah dan mencakar spesialis survei itu. Telapak tangannya yang kering itu seukuran seluruh tubuhnya, dan cakar-cakarnya yang ganas tampaknya cukup tajam untuk mencabik-cabik pria itu. Mata Rain terbelalak. Untungnya, surveyor itu terhuyung mundur dan tersandung. Tampaknya tidak ada apa-apanya, tepat pada waktunya. Cakar-cakar itu meleset tipis darinya, gagal mencabik-cabik tubuhnya. Mereka berhasil memutuskan ketiga talinya. Bunga, teriakan Rai memecah kesunyian, tetapi dia masih jauh untuk melakukan apapun. Apa yang kau teriakkan? Dia sudah bangkit. Fleur mungkin tidak cukup kuat untuk bertahan hidup saat terjatuh ke dalam ngarai, tetapi dia pasti bisa berpegangan pada tali. Para kuli angkutlah yang berada dalam bahaya yang sebenarnya, karena tangan raksasa itu sudah menjangkau mereka dengan cakarnya. Yang menyelamatkan mereka bukanlah mukjizat, melainkan baja dingin pedang Tamar. Gadis legasi berada di sisi lain ngarai, memperhatikan yang lain menyeberang. Dia bereaksi saat melihat tanda bahaya pertama. Eko berjaga lebih jauh, jadi dia langsung melompat ke jurang tanpa membuang waktu. Tamar of Sorrow, seperti semua yang terbangun, memiliki dua kemampuan yang terbangun. Satu memungkinkannya untuk melangkah di udara. Ia dapat melakukannya sekali sebagai sleeper, dan 2 kali sekarang setelah ia bangkit. Kemampuan kedua memungkinkannya untuk melesat dengan kecepatan yang mengejutkan untuk waktu yang singkat. Ia begitu cepat, bahkan, seolah-olah ia hanya berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Begitulah cara Tamar menyeberangi ngarai tanpa bantuan ekonya. Pada saat dia mendarat di sisi lain, pedangnya telah terjalin dari percikan cahaya. Pedang itu adalah pedang Zweihander yang kasar dengan rikaso yang dibungkus kulit. Tamar adalah seorang wanita muda dengan tinggi sedang, jadi pedang besar itu tampak sangat besar di tangannya. Tetapi dia memegangnya dengan mudah tanpa usaha. Dia mengaktifkan kemampuan kebangkitannya lagi dan melesat maju, memberikan tebasan mengerikan ke pergelangan tangan makhluk keji yang tersembunyi itu. Meskipun tebalnya seperti batang pohon kuno, tebasan kedua itu menembus kulit yang keras, otot baja, dan tulang adamantin, memutuskan tangan raksasa makhluk itu. Tamar tampak menghilang dari satu tempat dan muncul di tempat lain dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, tangan mengerikan itu terpisah dari lengan makhluk itu dalam banjir darah kental. Ia jatuh dengan keras ke tanah, dan terus bergerak, merangkak ke arah para kuli yang ketakutan. Sinar, akhirnya, Rai yang terbangun bereaksi. Ia berlari untuk mencegat tangan itu, sementara Tamar berbalik ke arah ngarai. Saat itu, makhluk mimpi buruk sudah memanjat tepi jurang. Makhluk itu besar dan mengerikan, dengan tubuh kurus kering dan tungkai panjang dan berotot. Kepalanya terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus kering, dengan 2 mata merah kecil dan mulut merah besar. Yang terburuk dari semuanya, tampaknya ia memiliki terlalu banyak lengan. Tamar telah memotong salah satu di pergelangan tangannya, tetapi 3 tangan sudah menggapainya. 2 lagi mencengkeram tepi jurang, mendorong raksasa itu ke atas. Hampir tidak ada waktu untuk bereaksi. Legasi muda melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh kebanyakan prajurit dalam pertempuran. Dia melompat tinggi ke udara, menyeret Zweihander biadab yang panjangnya luar biasa di belakangnya. Melompat biasanya sama saja dengan kematian karena seseorang tidak dapat mengendalikan arah atau bereaksi terhadap serangan lawan tanpa berdiri di tanah. Serangan yang dilancarkan di udara juga lebih lemah daripada serangan yang dilancarkan sambil menggunakan permukaan yang kokoh sebagai tumpuan. Namun,
hal itu tidak berlaku bagi Tamar. Dia mendorong udara sekali, terbang tinggi, lalu sekali lagi, mengubah lintasannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia berputar seperti roda dan menjatuhkan Swellhander ke lengan musuh. Kali ini, kekuatan yang terkandung dalam serangan itu tidak bertambah dengan kecepatan mengejutkan dari kemampuan kebangkitannya, tetapi tetap saja menakutkan. Lengan kekejian itu tidak terputus, tetapi pedang besar itu menusuk dalam-dalam, tidak hanya mengiris pembuluh darah dan otot, tetapi juga mematahkan tulang. Dia telah menghindari dua tangan lainnya dengan melompati mereka juga. Tamar pasti sudah jelas jika bukan karena fakta bahwa pada saat itu, dua mata jahat makhluk itu terkunci padanya, dan tiga tangan lainnya melesat ke arahnya dari ngarai. Legasi muda itu goyah selama sepersekian detik. Kemudian, sebuah anak panah tajam melesat melewatinya dan menembus salah satu mata makhluk keji itu. Sesaat kemudian, anak panah lainnya menancap ke mata makhluk mimpi buruk yang mengerikan itu, yang membuatnya buta. Raungan kesakitan mengguncang dataran. Saat mendarat di tanah, Tamar mengaktifkan kemampuan terbangunnya dan menghindar ke kanan, menghindari cengkeraman makhluk keji yang buta itu. Dia akan berada dalam masalah jika makhluk itu bisa melihat, tetapi sekarang, keadaannya berbeda. Sambil mengibaskan darah busuk dari bilah pedang besarnya, dia bersiap menyerang dan menoleh ke belakang sebentar. Rai sibuk mendorong tangan yang terputus itu. Jadi siapa yang membuat tembakan yang sangat akurat itu? Gadis cantik yang bertugas sebagai porter, Rani, berdiri di dekat tumpukan peralatan yang belum dibongkar. Sambil memegang busur panah recurve sederhana. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan ada ekspresi tenang yang aneh di wajahnya yang pucat. Matanya yang hitam berkilauan dengan sesuatu yang menyerupai kegembiraan. Dia sudah menarik busurnya lagi, anak panah buatan tangannya menyentuh pipi putihnya. Sedikit tertegun, Tamar kembali menatap kekejian yang sangat besar itu. Dia mengatakan bahwa dia pandai dalam hal membungkuk. Jika itu lumayan, maka Tamar bahkan tidak tahu apa itu hebat. Saat dia mendorong tubuhnya ke depan, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Rani juga mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pengalaman menjelajah alam liar dan dapat menggunakan pedang dengan baik. Tiba-tiba, Tamar ingin tahu apa definisinya tentang baik. Budak Bayangan bab 1787, Ek. Situasinya tidak baik. Rai berhasil menghentikan tangan monster itu, memotongnya hingga berkeping-keping dengan senjatanya. Ia memegang pedang pendek di satu tangan, dan kapak di tangan lainnya. Rain telah membutakan monster itu dengan anak panahnya, dan Tamar melumpuhkan dua lengannya. Masalahnya adalah makhluk itu memiliki terlalu banyak. Rain sudah menghitung ada 9, dan lebih banyak lagi yang muncul dari balik monster yang memanjat itu seperti hutan yang mengerikan. Lebih buruk lagi, itu adalah kekejian yang telah bangkit. Dia telah membidik titik lemahnya terlebih dahulu, mata, tetapi selain itu, tidak banyak kerusakan yang dapat dia lakukan. Bahkan jika anak panahnya menembus kulit makhluk itu yang keras, itu tidak akan terlalu melukainya. Tamar menghadapi hutan lengan monster dengan tekad yang kuat, mengayunkan pedangnya yang berat dengan keterampilan yang menakutkan. Dia menggunakan kedua kemampuannya untuk menari di antara rentetan pukulan mematikan. Legasi muda itu tampak seperti pusaran baja, berganti-ganti lompatan yang tak terduga dengan semburan pendek kecepatan yang menakjubkan. Aliran darah busuk dilepaskan ke udara dingin dari bilah pedangnya yang besar. Dia berhasil mengulur waktu dan merusak banyak anggota tubuh makhluk keji itu, sebagian besar karena makhluk itu telah dibutakan, tetapi tidak dapat maju untuk menyerang tubuhnya. Omong kosong,
Rain menjatuhkan busurnya dan menghunus pedangnya. "Kenapa kau hanya berdiri di sana? Minggir!" Para kuli yang ketakutan itu tergerak oleh teriakannya dan terhuyung-huyung menjauh dari pembantaian itu. Ajaibnya, tak satu pun dari mereka yang mati. Cakar-cakar yang mengerikan itu menghujani untuk mengejar gadis legasi yang sulit ditangkap, membuat pecahan-pecahan batu beterbangan. Retakan demi retakan menyebar di tanah akibat setiap pukulan yang meleset, darah kental mengalir ke celah-celah sempit. Rain menerjang maju dan mendukung Awakened, yang berhasil memutuskan dua jari tangan mengerikan itu, tetapi hampir tertusuk oleh cakar panjang tangan ketiga. Mereka menemui jalan buntu, dan jalan buntu itu tidak menguntungkan mereka. Makhluk itu terus memanjat dari ngarai, dan begitu merangkak ke dataran, perlawanan apapun yang dapat diberikan Tamar akan ditundukkan. Jadi, seseorang harus mencapai kekejian itu dan memberinya luka yang mematikan. Rain sendiri akan pergi, tetapi dia biasa saja, tacinya tidak akan mampu membunuh raksasa itu. Rai, di sisi lain, telah bangkit dan menghunus senjata sihir. Yang lebih baik lagi, dia bisa menjadi tak terlihat, jadi, dengan datangnya keberuntungan, bilah pedangnya akan mencapai leher makhluk itu tanpa dihalangi oleh cakar yang tak terhitung jumlahnya. "Ayo, aku akan menyelesaikan ini." Pria muda itu menatapnya dengan mata lebar, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan melepaskan diri. Dia pasti berpikir sama. Sesaat kemudian, Rai sudah pergi. Secara harfiah, dia mengaktifkan kemampuan kebangkitannya dan menghilang ke udara. Tidak ada suara, tidak ada bau, tidak ada apapun. Seolah-olah dia tidak pernah ada sama sekali. Rain mengacungkan tacinya, menangkis cakar yang mengerikan, lalu menendang tangan yang terputus itu sekuat tenaga. Tangan itu seukuran manusia dewasa, dan beratnya cukup banyak. Namun, tendangan Rain membuatnya terguling ke belakang. Dengan dua jari yang hilang, gerakannya menjadi agak kikuk. Benda aneh itu masih mencoba membalikkan tubuhnya saat dia melesat maju, memutar pedangnya, dan menusukkannya ke bawah, menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk membuat serangannya lebih kuat. Taci menusuk telapak tangan raksasa itu, meluncur di antara tulang-tulang, dan memaku tangan yang terputus itu ke tanah. Itu adalah bilah biasa, jadi kekejian yang bangkit dapat dengan mudah mematahkannya. Namun, bahkan kekejian harus mengikuti akal sehat untuk mencapainya. Ia memerlukan pegangan dan dukungan yang tepat, setidaknya, idealnya daya ungkit yang baik. Terbaring di tanah, tertusuk di bagian tengah, tangan monster itu tidak memiliki semua itu. Jadi, ia hanya berjuang keras, tidak dapat membebaskan diri untuk saat ini. Rain terhuyung mundur, lalu mendongak untuk mengevaluasi situasi. Tamar berhasil memotong beberapa lengan lagi, tetapi terjebak tanpa harapan di antara tumpukan anggota tubuh yang mengerikan. Dalam keadaan buta, makhluk itu mengayunkannya tanpa alasan, membuat dataran menjadi kacau. Rai akan kesulitan mendekat, karena dia mungkin tidak terlihat, tetapi ruang antara tim survei dan tubuh besar makhluk mengerikan itu penuh dengan pecahan batu dan cakar yang mematikan. Rai masih makhluk berwujud, jadi melewati pembantaian itu tidak akan mudah. Di seberang ngarai, Fleur telah memanjat tali dan sekarang berdiri di tepi, meneriakkan sesuatu sambil memanggil ingatannya. Rain tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang diteriakkan tabib cantik itu, tetapi dia berhasil membaca gerak bibirnya. "Tiran, itu tiran, berengsek." Rain belum pernah menghadapi tiran yang bangkit sebelumnya. Dia juga tidak pernah berharap untuk menghadapinya. Saat dia terhuyung sejenak, terguncang oleh kenyataan itu, sebuah siluet kabur muncul dari jurang. Kemudian, gema serigala yang berkilauan mendarat di punggung sang tiran,
mencabik bahunya dengan cakar yang tajam dan menusukkan taring yang ganas ke lehernya. Benda terkutuk itu akhirnya berhasil menyeberangi ngarai. Gema Tamar tampak seperti binatang buas atau monster yang jatuh, paling bantal. Itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan tiran yang bangkit secara langsung. Namun, benda itu sangat besar dan berat. Kekejian itu masih berusaha memanjat keluar dari jurang, tergantung canggung dengan separuh tubuhnya yang besar menjulang di atas tepi jurang. Ketika serigala raksasa itu mendarat di punggungnya, berat serigala itu bertambah berat dengan berat sang tiran, menariknya ke dalam jurang yang dalam. Ia bergoyang ke belakang dengan tidak stabil. Jeritan histeris keluar dari mulut makhluk itu, dan ia mengayunkan lengannya ke udara. Ia masih memegangi tepian dengan dua tangan, tetapi sekarang, lebih banyak dari mereka mencakar batu itu dengan cakar mereka, meninggalkan lekukan yang dalam di dalamnya. Jatuhnya sang tiran terhenti. Dengan begitu banyak tangan yang mencoba menahan kekejian itu agar tidak jatuh, Tamar mendapat sedikit ruang bernapas. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia melesat maju. Rai, tangannya, pedang gandanya membentuk lingkaran indah di udara, lalu jatuh seperti bilah pisau guilotin yang besar. Pedang itu memutuskan jari-jari salah satu dari dua tangan utama yang digunakan sang tiran untuk menopang tubuhnya. Pada saat yang sama, jari-jari di sisi lain tiba-tiba terkoyak, dan siluet samar seorang pemuda menampakkan diri di udara. Dia sedang memotong jari-jari itu dengan senjatanya, yang bertujuan untuk merusak sendi-sendi di antara tulang falang. Rain menggunakan kakinya untuk melemparkan busurnya ke udara, menangkapnya, dan memasang anak panah pada tali busur dengan satu gerakan yang luwes. Sesaat kemudian, anak panah itu menembus luka dalam yang dibuat Rai, melumpuhkan salah satu jarinya. Dengan kedua tangan penyangga utama yang rusak, tangan lainnya tidak dapat lagi menahan beban sang tiran. Ketika Eko menyentakkan kepalanya dan menarik kekejian itu kembali dengan seluruh beratnya. Makhluk mengerikan itu akhirnya meluncur dari tepi jurang dan menghilang ke kedalaman ngarai dengan lolongan yang memekakkan telinga. Rain gemetar dan menurunkan tangannya. Sial, itu intens sekali. Dia menghela napas perlahan, lalu melirik ke arah para kuli angkut. Semua orang baik-baik saja. Spesialis survei juga baik-baik saja. Yang sedikit tak terduga. Apakah guruku melindungi mereka secara diam-diam? Rain menduga demikian. Terutama karena peziarah yang meninggal itu mencurigakan dan hilang. Apakah lelaki yang sudah meninggal itu tersapu ke dalam jurang saat semua kekacauan itu terjadi? Atau apakah gurunya telah mendorongnya ke dalam jurang saat tidak ada seorang pun yang melihat? Dia harus bertanya padanya nanti. Tetapi masih terlalu dini untuk bersantai. Mengambil tabung anak panahnya, Rain meratapi hilangnya beberapa anak panah, lalu mengitari tangan Tyrant yang terjepit dan mendekati tepi jurang. Dia berhenti di dekat Rai dan Tamar. Ketiganya menunduk. Kedalaman ngarai itu diselimuti kegelapan, dan mustahil untuk mengatakan seberapa dalam dasarnya. Rai menyapu rambutnya ke belakang dengan gugup dan menatap mereka. Apakah menurutmu itu sudah mati? Tamar terdiam sejenak, lalu mengerucutkan bibirnya dan ragu-ragu menggelengkan kepalanya. Aku belum mendengar apapun dari mantra itu. Sambil berbalik, dia melirik tangan terputus yang disematkan Rain ke tanah dengan pedangnya. Habisi makhluk itu, Rai. Itu pasti antek Tyrant, sungguh makhluk yang aneh, demi dewa yang sudah mati. Siapa yang punya tangan yang tak terhitung jumlahnya, bukannya antek-antek sejati? Rai mendesah, lalu menyiapkan senjatanya dan menjauh dari tepi jurang. Badai bunga api muncul di sekitar gadis legasi, dan kemudian, serigala Eko muncul di belakangnya.
Tidak perlu membiarkannya rusak karena jatuh. Dia hanya mengabaikannya, lalu memanggilnya kembali. Akhirnya, Tamar menoleh ke Rain dan mengamatinya sejenak. Lalu, dia mengernyit, "Anda." Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara ratapan yang mengerikan bergema dari kedalaman ngarai, bergema di seluruh dataran. Rasanya seperti dunia itu sendiri sedang menangis. Banjir akan datang. Mustahil untuk mendengar suaranya sekarang, karena sedekat ini dengan jurang. Juga tidak mungkin untuk mengetahui apa yang diteriakkan Fleur. Rain menatap ke seberang ngarai dengan bingung. Tabib yang terbangun itu melompat dan melambaikan tangannya di udara, menunjuk ke arah mereka dengan ekspresi putus asa di wajahnya yang cantik. Buka. Semua. Rain hampir tidak dapat mendengar apapun karena ratapannya. Apa yang coba dikemas? Menyerang, meretas, kembali. Tiba-tiba matanya terbelalak. Rain memandang Tamar dengan panik, tetapi sudah terlambat. Tepi ngarai telah rusak parah akibat rentetan pukulan yang dilancarkan oleh sang tiran. Batu yang lapuk itu pecah dan retak. Dan saat itu, akhirnya runtuh. Sebelum Rain dapat berbuat apa-apa, seluruh sisi ngarai itu tiba-tiba bergerak, lalu runtuh, jatuh ke dalam kegelapan yang meratap. Dan mereka berdua pun ikut tertarik ke bawah, jatuh ke jurang tak berdasar bersama bertenton batu pecah yang tak terhitung jumlahnya. Budak Bayangan bab 1788, Ngarai menangis. Hidup memang seperti itu. Anda dapat melatih tubuh Anda tanpa lelah untuk mengubahnya menjadi alat yang ulet dan tangguh. Anda dapat berlatih ilmu pedang dan memanah hingga tangan Anda berdarah. Mengasah keterampilan pengamatan dan pemikiran analitis Anda. Dan menguji diri Anda melawan banyak lawan dalam pertempuran nyata untuk mengubah pengetahuan yang dangkal menjadi pengalaman yang mendalam. Dan kemudian, Anda masih bisa mati hanya karena nasib buruk. Rain merasa kesal saat ia jatuh ke jurang tak berdasar, dikelilingi oleh longsoran batu yang pecah. Namun tidak, itu tidak benar. Kesulitan yang dialaminya saat ini bukan karena kemalangan. Dia yang salah. Dialah yang tidak cukup berhati-hati, tidak cukup tanggap, dan tidak cukup pintar. Semua tandanya sudah ada di sana, retakan pada batu, kondisi dinding ngarai yang lapuk, kekuatan dahsyat dari pukulan sang tiran. Dia seharusnya bisa menghubungkan dua hal. Dia seharusnya melakukannya lebih baik. Jadi, Rain tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Masih, dia marah sekali. Mati seperti itu, sungguh tidak adil. Semua pikiran itu terlintas di benaknya dalam sekejap. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan mencoba memikirkan cara untuk bertahan hidup. Hal pertama yang harus dilakukan, jatuhnya sendiri belum akan membunuhnya. Dasar ngarai itu sangat jauh, dan dia bisa bertahan hidup dengan memantul dari dindingnya sekali atau dua kali. Ancaman yang paling mendesak adalah batu-batu besar yang jatuh. Batu-batu itu sangat besar dan berat hingga dapat mengubah Rain menjadi panekuk, atau setidaknya menghancurkan tengkoraknya. Sambil mengangkat tangannya, dia mencoba melindungi kepalanya. Sesaat kemudian, sesuatu menghantam lengannya, dan dia merasakan sakit yang tajam. Untungnya, batu besar itu tidak cukup besar untuk menghancurkannya, jadi tulangnya bahkan tidak patah. Yang berikutnya, meski begitu, ketika melihatnya sekilas, Rain bergidik. Rasanya seperti ada tembok batu kasar yang mengejarnya, hanya beberapa saat lagi akan menghantam tubuhnya yang rapuh. Tidak ada kesempatan untuk menghindar. Namun, sesaat sebelum ia tertimpa bongkahan batu besar, sesuatu yang aneh terjadi. Kegelapan seolah menyentuhnya dengan ringan, dan bongkahan batu besar itu pecah berkeping-keping.
Alih-alih terbunuh, Rain hanya dihujani dengan serpihan-serpihan kecil puing. Gurunya jarang menolongnya secara langsung. Namun, tampaknya ia tidak rela membiarkan muridnya binasa dengan tidak masuk akal, dan ikut campur, seperti ia ikut campur untuk menjaga para kuli dan surveyor agar tidak dirusak oleh sang tiran. Saya tarik kembali semua kata-kata buruk yang pernah saya ucapkan padanya. Tidak ada waktu untuk merasa tersentuh, tetapi Rain masih merasakan kehangatan aneh di hatinya. Kemudian, dia menoleh untuk menemukan satu-satunya sumber keselamatan yang ada, selain dari teman bayangannya yang eksentrik. Tamar kesedihan. Gadis legasi dapat mengambil 2 langkah di udara. Jadi jika ada yang dapat membantu Rain bertahan hidup, itu adalah dia. Jika dia mau membuang-buang waktunya untuk menyelamatkan seorang porter biasa, tentu saja akan jauh lebih mudah, belum lagi lebih aman, untuk hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri dan membiarkan Rain jatuh hingga tewas. Di mana dia? Segala sesuatu terjadi begitu cepat, tetapi waktu juga terasa melambat. Terjun ke dalam kegelapan yang meratap, Rain melihat sekeliling dengan gelisah dan mencoba untuk melihat sekilas nona muda Tamar. Tetapi dia tidak dapat melihatnya. Namun, bukan karena Tamar tidak terlihat dimanapun, melainkan Rain melihat terlalu jauh. Dia tidak menyangka warisan itu sudah hampir menimpanya, dan baru menyadarinya saat ada sesuatu yang menghalangi penglihatannya. Apa? Lalu, Rain terkesiap saat sesuatu yang keras menabrak perutnya. Ternyata, Tamar lebih cepat bereaksi. Setelah kembali ke posisinya semula, ia segera mengevaluasi situasi. Menemukan Rain, lalu menggunakan langkah pertama dari 2 langkahnya untuk menahan jatuhnya Rain dan melompat untuk mencegat kuli angkut yang jatuh. Benda keras yang menghantam perut Rain dan membuatnya kehabisan napas adalah bahu gadis legasi. Karena Tamar mengenakan baju besi pelat, pelindung bahu bajanya sama sekali tidak lunak. Sambil memegang pinggang Rain, dia terus terbang menuju dinding ngarai. Namun, batu besar lain menghalangi jalan mereka, sambil mendesiskan kutukan yang tertahan. Tamar menggunakan langkah kedua untuk mengubah arah mereka dan menghindarinya. Sekarang, kemampuan dormannya telah habis, dia tidak akan dapat menggunakannya lagi sebelum menyentuh permukaan padat dengan kakinya. Mereka terbang ke dalam kegelapan, jatuh semakin dalam. Tetapi, pada saat yang sama, semakin dekat ke dinding. Tamar melindungi Rain dari puing-puing yang jatuh dan berteriak, "Tuh, Tuan." Sesaat kemudian, tubuh Rain tersentak keras dan terhenti. Sial, itu menyakitkan. Dia membuka matanya dan mencoba menilai situasinya. Ratapan yang terdengar dari kedalaman ngarai itu benar-benar memekakkan telinga, membuat telinganya berdenging. Dia dikelilingi oleh kegelapan, langit bagaikan garis cahaya sempit yang jauh, jauh di atas. Tamar tergantung di dinding ngarai yang lembab. Salah satu tangannya dimasukkan ke celah sempit, sementara tangan lainnya masih memegang Rain. "Terkutuklah aku, mereka sebenarnya hidup. Baiklah, untuk saat ini." Karena secara teknis Tamar telah mendarat di suatu tempat, ia dapat mengaktifkan kembali kemampuan dormannya. Kemudian, seperti seekor tupai, ia dapat perlahan-lahan kembali ke permukaan sambil membawa Rain. Meski begitu, ada masalah besar. Ngarai itu menangis, yang berarti bahwa sungai itu akan berubah menjadi sungai yang deras setiap saat. Rain tidak dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan, namun dia merasa melihat ekspresi panik di mata gadis legasi itu. Lalu, mereka diselimuti oleh gemuruh air yang mengalir deras. Sesaat kemudian, banjir menghantam mereka bagai tembok beton. Rain bahkan tak sempat berteriak. Tangan Tamar ditarik dengan kasar keluar dari celah, dan mereka pun terbawa pergi, lebih dalam ke ngarai.
Hal terakhir yang diingat Rain adalah pemandangan permukaan batu padat, mendekatinya dengan kecepatan yang mengerikan. Dia kedinginan dan lelah. Semuanya menyakitkan, jadi Rain tidak ingin bangun. Saya akan tidur 5 menit lagi. Dia mungkin terlambat ke kelas, tapi dia bisa, sedikit saja. Jika dia berpura-pura menyedihkan, mungkin ibu akan membiarkannya tidur lebih lama. Hanya saja, bukankah ibunya jauh, dan tidak ada kelas lagi? Sebaliknya, dia membuka matanya. Rain menatap langit kelabu. Tetesan hujan jatuh dari atas, menyejukkan wajahnya. Dia mengamati langit sejenak, lalu tersentak dan duduk. Dia berbaring di tanah yang kokoh, dikelilingi hamparan dataran Moonriver yang luas. Ada api kecil yang menyala-nyala di dekatnya, dengan gurunya menghangatkan tangan pucatnya di atasnya. Sosok Tamar sang duka yang babak belur tergeletak di sisi lain api unggun. Ia tampak dalam kondisi yang buruk, dan masih tak sadarkan diri. Rain berkedip perlahan. Kita hidup, itu kabar baik. Kabar buruknya adalah dia tidak tahu bagaimana mereka bisa lolos dari ngarai itu, dan di mana mereka berada. Dia samar-samar ingat dikelilingi oleh kegelapan yang lembut dan terbawa arus yang deras. Tetapi kemudian, pada suatu saat, dia pasti pingsan. Sulit untuk membedakan satu bagian dataran dari yang lain, tetapi Rain tidak mengira bahwa dia mengenali sekelilingnya. Anggota tim survei juga tidak terlihat. Sambil menghela napas dalam-dalam, dia menoleh ke gurunya dan bertanya dengan suara serak, apa yang telah terjadi? Dia menatapnya dan tersenyum. Yah, kalian berdua jatuh ke sungai, dan aku membantu kalian keluar. Rain mengangguk perlahan. Seberapa jauh kita terbawa arus? Dia mengangkat bahu. Cukup jauh. Tidak apa-apa, karena mereka berdua masih hidup, situasi masih bisa diselamatkan. Mereka bisa menemukan tim survei, mungkin, dan kembali ke kamp utama kru jalan. Atau melanjutkan perjalanan ke salah satu kamp terdepan sendiri. Atau, Rain menatap gurunya dan memaksakan senyum. Guru, Anda begitu baik dan berkuasa. Tidak bisakah Anda tahu? Membawa kami kembali? Dia menanggapinya dengan senyumannya sendiri. Oh, tentu saja aku bisa. Namun, suaranya sedikit menyeramkan. Lihatlah gadis malang itu, Tamar, dia hampir mati. Akan sangat baik bagiku untuk menerima kalian berdua kembali, bukan? Bahkan bisa dikatakan bahwa hanya monster tak berperasaan yang tidak akan melakukannya. Jadi aku benar-benar harus. Tapi aku tidak akan melakukannya. Senyum Rain tampak sedikit dipaksakan. Apa, benarkah? Ayolah, itu tidak akan sesulit itu bagimu. Gurunya mengangguk. Benarkah? Jika kau ingin keluar dari sini hidup-hidup, yah, apa yang bisa kukatakan? Yang perlu kau lakukan adalah bangun. Lakukan itu, dan kau akan baik-baik saja. Setelah itu, dia tersenyum ramah dan menghilang ke dalam bayangannya. Sesaat kemudian, suaranya bergema dari kegelapan, atau penguasa bayangan itu, dia tampaknya tahu apa yang terjadi. Kau bisa meminta bantuannya. Rain menatap bayangannya dengan tidak percaya, lalu mengambil napas dalam-dalam. Akan kuambil kembali semua yang telah kuambil. Bajingan kecil itu. Budak Bayangan bab 1789, Koneksi Aneh. Setelah menyambut penjaga api selama beberapa hari, kuil tanpa nama kembali sunyi. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, wilayah gelap yang dibangun Sunni di jantung Godgrave akan menjadi sarang aktivitas. Karena kesepakatan yang dibuatnya dengan Morgan, bentengnya akan dijadikan tempat persiapan sekunder bagi pasukan pedang selama perang. Kontingen yang relatif kecil,
tetapi elit akan ditempatkan di sini, menggunakan kuil sebagai basis operasi mereka. Namun kedamaian dan ketenangan itu telah hilang jauh sebelum itu. Bagaimanapun, para prajurit harus tinggal di suatu tempat. Mereka membutuhkan tempat tidur, tempat untuk memasak dan mengonsumsi makanan, ruang penyimpanan untuk menyimpan sejumlah besar perbekalan, rumah sakit, dan seterusnya. Semua hal ini harus dibangun sebelum perang dimulai. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk melancarkan perang. Konflik militer antara Awaken berbeda dalam banyak hal, tetapi pada dasarnya masih mirip dengan perang lainnya dalam sejarah manusia. Perang ini menuntut persiapan logistik yang tak terduga. Sunni merasa patah semangat. Butuh banyak usaha baginya untuk memulihkan kuil tanpa nama keadaannya saat ini. Namun, sekarang kuil itu akan diubah menjadi benteng yang sebenarnya, tempat yang berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi orang-orang di alam mimpi. Akan ada pasukan kecil pekerja yang datang ke sini untuk melakukan semua tugas berat itu segera. Yang bukan merupakan hal buruk. Namun, ia sudah terbiasa dengan keheningan yang damai. Hari ini, hanya ada 2 manusia di bawah atap kuil kuno itu. Salah satunya adalah Sunni sendiri. Yang satunya lagi adalah Casey, yang datang sebagai senescal dari klan Valor yang agung untuk menilai keadaan benteng dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk memulai pembangunan. Setidaknya itulah alasan resminya. Sunni mengira Nevis akan datang sendiri. Ia sedikit lega karena Nevis tidak ada di sana. Pikirannya membara menantikan kencan mereka yang akan datang, jadi menemuinya sebelum itu akan agak memalukan. Senang melihat Casey berada di luar konteks kesepakatan mereka juga. Kuil itu sendiri harus terlarang bagi para prajurit, kecuali untuk menggunakan gerbang. Tentu saja, mereka dapat mundur ke dalam jika kita diserang, dan perimeter luar ditembus. Bahkan saat itu, aku tidak akan mengizinkan mereka memasuki tempat suci bagian dalam dan lantai bawah tanah. Casey menoleh sedikit. Ada lantai bawah tanah? Sunni tersenyum. Jangan berpura-pura tidak tahu. Nevis melihatnya, yang berarti kamu juga melihatnya. Wanita muda itu terbatuk karena malu. Benar. Maaf. Sudah jadi kebiasaanku untuk bersikap tidak peduli. Kalau tidak, orang-orang akan merasa tidak nyaman di dekatku. Dia menatapnya lama. Karena hanya mereka berdua di kuil, Sunni telah mengabaikan topeng Wevel. Rasanya aneh, berjalan-jalan dengan wajah polos sebagai penguasa bayangan. Meskipun Casey tidak dapat melihat ekspresinya, hanya ekspresinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Aku ragu ada orang di dunia ini yang tahu sejauh mana kemampuanmu dan kedalaman pandangan jauh ke depanmu lebih baik daripada aku, Casey. Jadi, kau tidak perlu khawatir membuatku merasa tidak nyaman. Tidak ada seorang pun yang mengenalku lebih baik daripada dirimu sekarang. Tidak ada orang lain yang lebih bisa kita percayai. Dia tersenyum tipis. Saya akan mengingatnya. Sunni ragu-ragu sejenak, lalu menuntunnya keluar. Wilayah di sekitar kuil sebagian besar sudah dibersihkan dari makhluk mimpi buruk. Tidak akan ada masalah membangun barak dan semua fasilitas yang diperlukan di sekitarnya. Bayanganku akan membantu melindungi perimeter. Kau harus tahu seberapa kuat mereka. Markas akan sangat aman jika mempertimbangkan semua hal. Dia menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa mengandalkan Shadows milikmu untuk menjaga keamanan, Sunni. Lagi pula, kau diharapkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan Song. Siapa tahu kehadiran mereka akan dibutuhkan di tempat lain? Sunni merenung sejenak, lalu mengangguk. Anda benar, rasanya aneh sekali, membahas perang yang tak terelakkan, perang dunia. Dengan santai, namun, disinilah mereka. Sambil mengamati wajah lembutnya,
Dia bertanya, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Casey memiringkan kepalanya sedikit. Sulit untuk mengatakannya. Sword Domain memiliki militer yang lebih kuat. Ia juga memiliki ahli strategi yang lebih baik. Yang terpenting, ada Ivory Tower dan Nameless Temple. Hampir tidak dapat dihindari bahwa Raja Pedang akan tiba di Godgrave sebelum Ratu Cacing. Dengan dia di sini, pasukan Valor akan menjelajah ke Hollows lebih cepat dan menaklukkan benteng lokal lebih cepat. Sulit untuk membayangkan bagaimana keuntungan seperti itu tidak akan membesar menjadi longsoran salju yang menghancurkan. Dia ragu-ragu sejenak, namun, Domain Song tidak dapat diprediksi. Sepertinya tidak ada alasan bagi mereka untuk bersemangat dalam perang ini. Jika ada, mereka harus berusaha keras untuk menghindarinya karena betapa tidak beruntungnya mereka. Namun, mereka sama bersemangatnya dengan para penguasa Domain Pedang. Yang berarti mereka menyembunyikan sesuatu. Yah, tentu saja mereka menyembunyikannya. Ekspresinya menjadi sedikit gelap. Pertemuan antara kau dan Skinwalker di dekat Ravenheart. Para utusan dari House of Night jelas berhubungan dengan Pangeran Mordred. Mungkin mereka telah menengahi semacam kesepakatan di balik layar. Ada kemungkinan lain juga, namun pada akhirnya, tidak ada yang penting. Sunni mengangkat alisnya. Tidak. Casey terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, tidak. Karena baik Song maupun Valor tidak akan memenangkan perang. Kita akan memenangkan perang. Dia tertawa. Kau mengatakannya dengan penuh keyakinan. Namun, bukankah semua ini didasarkan pada Nevis yang mencapai supremasi tanpa bantuan mantra? Dan tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan melakukannya. Apalagi apakah dia akan melakukannya tepat waktu. Ini semua adalah pertaruhan. Casey menghadapinya dan tersenyum tipis. Tentu, tapi begitu juga setiap langkah di sepanjang jalan. Namun, disinilah kita. Masih berdiri. Dia ragu sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan, lagi pula, ini bukan sepenuhnya pertaruhan. Sunni mendesah, lalu membawanya kembali ke kuil. Bukan itu? Wanita muda itu menunggu jawabannya. Akhirnya, dia berkata dengan nada tenang, 6 dari kami yang kembali dari makam Ariel, semuanya memiliki celah aneh dalam ingatan kami. Namun ingatankulah yang paling terpengaruh. Maaf, aku belum mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun sebelum kau, Sunni, dan tidak mudah untuk mengakuinya. Ingatanku benar-benar rusak parah, dan aku tidak bisa melihat masa depan lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi ada saat ketika ingatanku masih utuh, dan aku dapat belajar banyak tentang masa depan dari penglihatanku. Versi diriku itu pasti tahu bahwa akan ada perang, dan bahwa Nevis harus mengalahkan para penguasa tanpa menantang mimpi buruk keempat. Sunni mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati, maksudmu? Casey mengangguk. Ya, jika versi diriku itu tidak mencoba menciptakan kemungkinan, itu berarti dia melihat cara untuk memenangkan perang. Oleh karena itu, mungkin itu bukan pertaruhan sebesar yang kau pikirkan. Sunni ragu-ragu sejenak. Dia tahu bahwa Casey telah berada dalam kondisi mental yang rapuh selama 4 tahun terakhir. Bukan hanya karena kehilangan kemampuannya untuk melihat masa depan, tetapi juga karena sebagian besar masa lalunya diselimuti kabut. Lagi pula, dialah tujuan dan landasan semua rencananya, dan rencananya benar-benar menguras jiwa. Saat ia berubah menjadi Faithless, sebagian besar ingatannya telah terkoyak, digantikan oleh kelupaan. Jadi, dia tidak benar-benar ingin menghilangkan harapannya. Namun, tidak baik juga membiarkannya bergantung pada harapannya. Dia mendesah. Atau kamu sama sekali tidak tahu tentang masa depan setelah makam Ariel?
Karena masa depan memang sudah seharusnya tidak jelas setelah itu. Tiba-tiba, ada ketegangan aneh di wajah Casey yang lembut. Dia menghadapinya dan terdiam beberapa saat, berusaha menahan emosinya. Sunny punya gambaran tentang apa yang sedang dipikirkannya. Sekalipun aku bertanya padamu, aku tidak akan ingat jawabannya, bukan? Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Kamu tidak akan melakukannya. Tentu saja, akan sangat menyenangkan jika Sunny dapat mengisi kekosongan dalam ingatannya dan membiarkan Casey merasa seperti dirinya sendiri lagi. Namun, dia tidak bisa. Di antara mereka berdua, ada hubungan yang aneh dan pahit. Sunny telah dilupakan oleh dunia, tetapi Casey telah melupakan dirinya sendiri. Dia berjuang untuk menilai siapa di antara mereka yang lebih menyedihkan. Tetap saja, dia ingin menghiburnya, meski hanya sedikit. Sunny mengalihkan pandangan sambil mendesah. Tentu saja, itu tidak berarti kamu tidak akan pernah bisa. Casey tampak terpaku mendengar kata-katanya. Ia mengangkat tangannya, lalu menurunkannya lagi. Adakah cara agar eksistensimu bisa dipulihkan? Sunny ragu-ragu dengan ekspresi gelap di wajahnya. Tentu saja, dia telah memikirkan masalah itu sejak lama. Pada akhirnya, ia memutuskan bahwa memang ada. Budak Bayangan bab 1790, Nilai penyesalan. Ada satu pertanyaan yang menjadi akar permasalahannya, mengapa burung pencuri itu mencuri takdirnya? Tentu, makhluk menjijikkan itu tampaknya terobsesi dengan segala hal yang menyangkut Weaver. Namun Sunny tidak berpikir bahwa itu adalah satu-satunya alasan. Setelah merenungkan pertanyaan itu sejenak, ia mulai curiga. Ia kehilangan koneksi dengan mantra mimpi buruk setelah menjadi tanpa takdir, yang berarti bahwa membawa mantra mimpi buruk ada hubungannya dengan takdir seseorang. Mungkin takdir adalah media penyebaran infeksi. Bagaimanapun, makhluk yang sekarang merasuki takdirnya, karenanya akan merasuki hubungannya dengan mantra mimpi buruk juga. Jadi mengapa burung pencuri menginginkan sesuatu seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, seseorang harus menyadari bahwa makhluk yang ditemui Sunny dalam mimpi buruk bukanlah burung pencuri yang sebenarnya. Burung pencuri yang sebenarnya sudah lama mati. Sebaliknya, makhluk menjijikkan yang ditemuinya di muara adalah replika dari teror keji yang diciptakan oleh mantra. Dan replikanya hanya bisa ada di alam ilusi mimpi buruk. Namun, seorang pembawa mantra akan diusir kembali ke dunia nyata setelah mimpi buruk berakhir. Mereka akan punya cara untuk kembali. Jadi, Sunny jadi yakin bahwa alasan sebenarnya mengapa burung pencuri menginginkan nasibnya adalah agar dia bisa menjadi pembawa mantra mimpi buruk dan menyelinap melalui celah-celah dunia ilusi, serta menemukan pintu belakang menuju realitas. Jika benar demikian, maka itu akan menjadi pelarian terbesar dari penjara sepanjang sejarah. Suatu prestasi yang pantas bagi pencuri paling hebat dan keji yang pernah hidup. Sangat sedikit makhluk yang dapat menemukan cara kembali ke kehidupan setelah dimusnahkan selama ribuan tahun, dan dengan cara yang orisinal. Oleh karena itu, makhluk yang telah mencuri takdirnya, dan sekarang memilikinya, tidak hilang. Makhluk itu tidak terhapus selamanya oleh runtuhnya mimpi buruk. Makhluk itu ada di suatu tempat di luar sana, di dunia nyata, terbebas dari penjara ilusinya dan bebas menjelajahi dunia, mencuri apapun yang menarik perhatiannya. Yang berarti bahwa ia dapat diburu dan dibunuh. Dan bahwa ia dapat memperoleh kembali takdirnya, entah bagaimana caranya. Sunny sama sekali tidak cukup kuat untuk mengambil risiko menghadapi teror terkutuk, apalagi teror terkutuk yang tidak dapat diatasi oleh dewa maupun daemon. Bahkan makhluk void dikatakan membenci burung pencuri keji, yang berarti mereka juga menderita akibat kejahatannya.
Burung terkutuk itu adalah ancaman nyata. Namun, yang lebih penting, dia tidak tahu apakah dia ingin mendapatkan kembali takdirnya. Meski begitu, dia tidak yakin. Karena ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kembali takdirnya. Baik secara harfiah maupun kiasan. Suatu hari, Sunni terbangun dan tidak menginginkan apapun selain dikenang. Suatu hari, ia terbangun dan merasa bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan kebebasannya, yang telah ia bayar dengan sangat mahal. Tetapi Casey berhak tahu bahwa setidaknya ada kemungkinan. Dia mendesah, ada caranya. Namun, suara Sunni berubah berat. Ada harga yang harus dibayar jika seseorang ingin menjadi tanpa nasib. Ada juga harga yang harus dibayar jika seseorang ingin menjadi bernasib. Dan aku tidak yakin apakah aku ingin membayar harga itu. Mereka tiba di pelataran, tempat berdirinya sebatang pohon sendirian, daun-daunnya berdesir dalam kegelapan. Pohon itu merasa jauh lebih baik setelah dirawat oleh Sakti. Bahkan, kondisinya jauh lebih baik daripada di pinggiran, meskipun tidak ada sinar matahari yang menyinari daun-daunnya dan membuatnya hangat. Mereka berdua memandanginya dalam diam, Sunni dengan mata kepalanya sendiri, begitu pula Casey. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Mengapa kamu menanam pohon ini di bentengmu?" Dia sedang memikirkan pohon lain, mungkin pohon yang telah dibakarnya di Forgotten Shore. Mudah dibayangkan mengapa penguasa bayangan yang jahat akan memelihara pohon seperti pemakan jiwa di kuilnya. Namun, pohon ini sangat biasa saja, dan bahkan tidak berbuah. Sunni ragu sejenak, lalu melihat ke pangkal batang pohon. Di sana, ada 3 garis yang diukir di kulit pohon. Itu pohon peringatan. Casey menoleh padanya tanpa suara. Dia tersenyum. Dahulu kala, aku mengukir 2 garis di sana, sebagai kuburan untuk orang tuaku. Kemudian, aku menambahkan garis ketiga, sebagai kuburan untuk diriku sendiri. Ini bentengku, dan ini kuburanku. Kurasa itu sangat cocok. Sunni terdiam sejenak lalu menambahkan, aku belum pernah menceritakannya kepadamu, jadi mungkin kamu akan ingat. Namun, dia tidak melakukannya. Casey tampak teralihkan sejenak, lalu berkata dengan tenang, kalau begitu, haruskah kita melanjutkan ke diskusi sebenarnya? Jadi dia juga sudah tahu tentangnya. Ia tersenyum, dan memanggil bayangan-bayangan itu, menjelma menjadi 2 kursi dan sebuah meja. Tak lama kemudian, avatar lainnya datang, membawa nampan berisi teh dan minuman. Yang ini adalah bayangan nakal, dan Sunni tidak mengendalikannya secara langsung. Itulah sebabnya ada senyum samar, tapi jelas mesum di wajah bajingan itu. Dia menatap avatar itu dengan tatapan membunuh, dan pria nakal itu buru-buru mengubah ekspresinya. Dia bahkan sangat gagah berani saat menuangkan teh untuk Casey. Wajahnya sedikit remuk, lalu dia tertawa merdu. Maaf, aku belum terbiasa dengan kemampuanmu itu. Sunni tersenyum. Tidak apa-apa, kadang-kadang, aku merasa tidak terbiasa dengan hal itu. Yah, dan kadang-kadang, aku merasa aku sudah terlalu terbiasa dengan hal itu. Itu hal yang aneh. Dia mendesah dan mengabaikan avatar itu. Namun, sekali lagi, gagasan tentang kenormalan itu sendiri tampak semakin jauh kita melangkah di jalan kenaikan. Sebagai orang suci, kita sudah jauh dari apa yang seharusnya menjadi manusia normal, sebagian lebih dari yang lain. Anda pasti mengalaminya sendiri, dengan banyaknya kenangan asing yang Anda alami dan jumlah orang yang Anda lihat di dunia ini. Kemampuan Casey yang meningkat tidak terbatas pada penglihatan. Dia merasakan semua tanda-tandanya, jadi, dengan cara tertentu, dia telah merasakan menjadi muda dan tua, kuat dan lemah, sakit dan sehat, pria dan wanita.
Pengalaman semacam itu bukanlah sesuatu yang akan pernah dialami manusia, dan itu pasti telah mengubah persepsinya tentang dirinya sendiri juga. Sunni sendiri menjalani beberapa kehidupan pada saat yang sama. Ia tahu bahwa hal itu telah mengubahnya. Ketiga kepribadiannya sangat berbeda satu sama lain meskipun dikendalikan oleh satu pikiran. Hal itu lebih merupakan adaptasi terhadap keadaan yang berbeda daripada mekanisme pertahanan diri. Jika tidak, batasannya akan menjadi kabur, dan ia mungkin suatu hari tersesat. Itulah alasan lain mengapa dia berpegang teguh pada rahasianya begitu mati-matian, merasakan keengganan aneh untuk melepaskannya. Sunni bersandar ke belakang. Kadang saya bertanya-tanya akan jadi apa kita jika kita berhasil. Makhluk tertinggi harus lebih jauh lagi dari manusia. Bagaimana dengan makhluk suci? Bagaimana dengan makhluk ilahi? Dia terdiam beberapa saat, menatap tehnya dengan ekspresi muram. Kemudian, dia berkata dengan muram, "Dulu saya menyimpan kebencian yang besar terhadap para penguasa. Karena mereka jauh, karena mereka korup, karena mereka memperlakukan nyawa manusia sebagai mata uang dan tidak melakukan apapun ketika orang-orang meninggal." Sambil mendesah dalam-dalam, Sunni menegakkan punggungnya dan memandangi dedaunan pohon yang sepi itu sejenak. "Dan, bukankah aku menghabiskan beberapa tahun terakhir ini tanpa melakukan apapun sementara orang-orang meninggal? Sungguh munafik. Tentu saja. Aku punya alasan." Pada akhirnya, tidak masalah apa yang dilakukan seorang Sein, pion dapat berjuang dan berjuang, tetapi para pemainlah yang menentukan hasil permainan. Jadi, saat ini, aku menunggu waktu yang tepat untuk mengganti para pemain yang rusak moralnya. Ini demi kebaikan bersama. Senyum sedih tersungging di bibirnya. Tetapi, saya yakin bahwa ini juga yang dipikirkan oleh para penguasa. Bahwa apa yang mereka lakukan, betapapun tidak berperasaannya, adalah untuk kebaikan bersama. Casey terdiam cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Ada perbedaan besar antara kami dan para penguasa." Sunni mengangkat alisnya. "Ada." Dia mengangguk. "Ya. Kita malu akan kesalahan kita, padahal sebenarnya tidak. Mungkin kedengarannya bodoh, tapi itu penting. Itu lebih penting daripada yang dapat Anda pikirkan." Dia tertawa. "Hanya itu, bedanya, saat kita melakukan sesuatu yang tidak mengenakan, kita merasa menyesal." Casey mengangkat bahu. "Tidak perlu berpikir secara mutlak. Itu adalah kekeliruan. Kami juga tidak mengirim pembunuh untuk membunuh gadis kecil, atau mencoba melepaskan makhluk mimpi buruk di kota-kota yang padat penduduk. Tingkat kemauan seseorang untuk melakukan hal-hal tercela demi apa yang mereka anggap sebagai kebaikan yang lebih besar juga penting, bukan hanya prinsipnya. Yang lebih penting, kami juga kompeten, sementara mereka tidak. Tujuan hanya membenarkan cara jika Anda benar-benar mencapai tujuan." Dia ragu sejenak, lalu tersenyum. "Atau, kalau kau lebih suka, seseorang tidak bisa membuat telur dadar tanpa memecahkan telur. Tetapi jika mereka memecahkan telur dan bahkan tidak bisa membuat telur dadar, maka mereka seharusnya tidak diizinkan masuk ke dapur." "Bagaimana menurutmu?" Sunni terkekeh. "Itu, kedengarannya cukup masuk akal. Terima kasih telah jujur padaku." Dia mengambil cangkir dan menyeruput teh harum itu, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum. "Baiklah, bagaimana kalau kita bahas rincian cara membuat telur dadar ini? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya."